Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma, minta ilmu dan juga meminta pemahaman serta meminta keistiqomahan dalam belajar, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Insyaallah kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid yang ketiga. Kita masih membahas mengenai khobar, ya, mubtada khobar. Silakan dibuka kitabnya, dibuka di halaman 20 di kitab cetakan Ana di halaman 220. Baik. Ya, terakhir kita masih di pembahasan tentang macam-macam khobar, terakhir ya, pembahasan macam-macam khobar. Sekarang kita masuk subbab berikutnya tentang mubtada khobar, yaitu wujubu taqdimil mubtada'i wal khobari. Wajibnya mendahulukan mubtada dan khobar. Kapan mubtada didahulukan dan kapan khobar juga bisa didahulukan dari mubtada. Gitu ya. Anda bacakan dulu. Qala al-muallif rahimahullah, penulis mengatakan al-aslu fil mubtada'i an yataqaddama, ya. Hukum asal mubtada itu didahulukan. Wal aslu fil khabari an yata'akhkhara. Sebaliknya hukum asal khabar itu diakhirkan. Ya. Kemudian waqad yataqaddamu ahaduhuma wujuban fayata'akhkharul akharu wujuban. Nah, terkadang qad bertemu fi'il mudhari yataqaddamu. Kaidahnya kalau qad bertemu fi'il mudhari maknanya litaqlil, ya, maknanya sedikit, jarang. Sebaliknya qad bertemu fi'il madhi artinya sungguh-sungguh, ya, penegasan. Di sini qad bertemu fi'il mudhari yataqaddamu, artinya terkadang salah satu dari keduanya, mubtada atau khobar, itu wujuban, wajib ditaruh di depan. Terkadang salah satunya, entah itu mubtada atau khobar, ya. Fayata'akhkharu al-akharu wujuban, atau terkadang juga wajib ditaruh di akhir salah satunya, ya. Waqad yataqaddamul khabaru 'alal mubtada'i jawazan, dan juga terkadang khobar mendahului mubtada'nya, dan hukumnya boleh-boleh saja. Contohnya fataqulu alhamdulillahi, lihat alhamdulillahi, mana mubtada'nya? Mubtada'nya mana? Alhamdu, ya. Ini masih susunan yang normal. Khobarnya berupa jar majrur, yaitu lillahi. Dan ini sifatnya jawaz, boleh ditukar, ya. Jadi boleh-boleh saja kita baca walillahil hamdu. Ya, walillahil hamdu, hanya milik Allah lah segala pujian. Kemudian berikutnya, ya, dibaca. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wujubu taqdimil mubtada'i fayajibu taqdimul mubtada'i fi arba'ati mawadi'a. Al-awwalu idza kana al-mubtada'u min al-alfadhi allati laha as-sadaratu fil kalami. Kalamul ibtida'i nahwu la'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Wa asma'u syarti nahwu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa asma'ul istifhami nahwu man ja'a. Sudah. Panas. Syukur. Ya, berikutnya kita lihat di sini. Ya, kapan kondisi wajibnya mendahulukan mubtada? Nah, di sini justru mendahulukan mubtada itu kan hukum asal, ya. Jadi hukum asal jumlah ismiyah itu mubtada dulu memang. Fayajibu taqdimul mubtada'i fi arba'ati mawadi'a. Maka
Mendahulukan mubtada itu wajib pada 4 posisi, ya, 4 kondisi. Yang pertama, idza kana al-mubtada'u minal alfazi allati laha as-sadaratu fil kalami. Nah, saudara itu menunjukkan permulaan, ya. Jadi jika mubtada berupa lafadz-lafadz yang dibutuhkan untuk permulaan dalam kalimat, maka dibagi 3. Ini kondisinya mubtadanya ada lafadznya, tidak tersirat, ya, dimunculkan, dan alatilaha sodaroh, yaitu ditaruh di depan sebagai permulaan kalimat. Yang pertama kondisinya adalah kalamul ibtidai, yaitu sebagai permulaan kalimat. Nahu contohnya la'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Sungguh seorang hamba yang beriman lebih baik daripada seorang yang musyrik, ya. Maka di sini mubtadanya mana? Abdun, ya, di situ. Abdun itu lamnya lam taukid namanya. La abdun mu'minun, sungguh, ya. Lamnya penegasan. Sungguh seorang hamba yang beriman, gitu. Yang kedua, wa asma'us syarti. Nah, isim syarat. Barang siapa demikian maka demikian. Biasanya pakai man, ya. Contohnya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa atau siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya apa? Jalan keluar. Nah, sini mana mubtadanya? Man. Kenapa? Karena tadi punya kebutuhan, ada kebutuhan apa? As-sodaro sebagai permulaan kalimat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kondisi terakhir, wa asmaul istifhami, apa itu? Kata tanya. Nggak mungkin dong kata tanya taruh di akhir, ya kan? Umumnya kata tanya taruh di depan, sehingga karena ada tuntutan ditaruh di depan, maka mubtada ini letaknya di awal, didahulukan dari khobar. Man ja'a, siapa yang datang, gitu kan? Siapa yang datang? Man ja'a. Mannya sebagai mubtada. Baik. Sudah jelas? Lanjut poin kedua jika tidak ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. At-tani, idza kana al-mubtada'u wal khabaru ma'rifataini aw nakirataini mutasawiyataini fit ta'rifi wat tankiri. Nahu Aliyun sadiqi wa akbaru minka sinnan aktsaru minka tajribatan. Fawajaba an yakuna al-mutaqaddamu huwa al-mubtada'u wal mutaakhiru huwa al-khabaru hatta la yahsulu lubsun fala na'riful mubtada'a minal khabari. Ya, cukup. Syukran. Ya, idza kana, poin kedua. Idza kana al-mubtada'u wal khabaru ma'rifataini au nakirataini mutasawiyataini fit ta'rifi wa tankiri. Ini poin kedua, kondisi mubtada yang ditaruh di depannya. Masih tentang mubtada yang taruh di depan. Baik. Jika mubtada dan khabarnya itu sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakira. Udah, intinya itu terjemahnya. Nahu contohnya ini yang sama-sama ma'rifat, ya. Ini yang sama-sama ma'rifat. Aliyun sodiqi. Aliyun mubtada, dia ma'rifat karena nama orang, ya kan? Nama orang kan al-alam itu ma'rifat. Sodiqi dia ma'rifah, sodiknya ya, sebenarnya ma'rifahnya itu sodiknya saja. Ya terakhir itu, huruf ya terakhir namanya ya mutakallim. Dia idhofahnya apa? Mudhof ilaihnya, sandaran yang disandari. Sodik di situ ma'rifah karena apa? Karena bersandar kepada lafadz yang ma'rifah. Ya kan? Bersandar kepada lafadz yang ma'rifah, maka nular jadi ma'rifah juga. Ya mutakalim kan domir kan ma'rifah. Jadi sodiknya juga ikut ma'rifah. Ini contohnya ya. Maka Ali wajib
taruh di depan sebagai mubtada. Ali adalah apa? Kawanku gitu ya, sahabatku, sodik, teman. Kemudian yang kedua ini kondisi sama-sama nakiroh. Ya, kondisi sama-sama nakiroh. Sebentar, kita lihat sini. Wa akbaru minka sinnan aksaru minka tajribatan. Apa itu artinya? Saya bisa artikan. Apa? Orang yang kalau terjemah terletnya kalau sesuai teksnya, orang yang paling tua darimu dalam usia, ya kan? Akbar kan bukan paling besar di sini ya, paling karena usia kan, berarti paling tua ya. Aksaru minka tajribatan adalah orang yang paling banyak pengalamannya gitu. Ya, itu terjemahan yang mendekati lah, insyaallah. Maka di sini akbar mubtada'nya, aksaru khobarnya. Sama-sama nakiro nggak? Iya. Apa sih ciri nakiro? Ada yang tahu? Apa itu ciri nakiro? Tidak ada alif lam. Itu salah satu ciri nakiro, ada tidak adanya alif lam. Bukan tidak adanya tanwin. Itu konsep yang salah. Ya, ya. Karena nakiro tidak mesti ada tanwin. Ya. Tapi nakiro pasti tidak ada alif lam. Ya. Apa bantahannya kalau nakiro itu tidak mesti tanwin? Ini akbar, aksar tidak ada tanwin. Ya kan? Jadi dia nakiro dan dia tanpa tanwin. Kenapa kira-kira nggak pakai tanwin? Ada yang tahu alasannya? Karena sebagai apa? Akbar, aksar, ismul ladzi la yansarif. Alasannya kenapa? Ilatnya apa? Disebut ismul ladzi la yansarif. Wazan af'alu. Ya, berpola. Dia mengandung apa? Dia sifat ya. Sifat ya, sifat. Dia sifat berpola seperti fi'il. Jadi sifat yang berpola seperti fi'il. Setiap sifat atau nama yang polanya mirip-mirip fi'il, ini kan mirip fi'il ya, seperti fi'il akbaro gitu kan. Seperti fi'il aksaro, mirip ya polanya, maka tidak boleh ditanwin. Kenapa nggak boleh ditanwin? Karena kecondongan bentuk yang menyerupai fi'il membuatnya tidak boleh ditanwin. Karena apa? Karena fi'il memang tidak boleh ditanwin. Jadi gara-gara dia condong ke fi'il dan fi'il itu nggak boleh ditanwin, berarti juga isim ini nggak boleh ditanwin. Itu alasannya. Ya, karena mendekati karakternya mendekati fi'il bentuknya. Jadi nggak boleh ditanwin sebagaimana fi'il tidak boleh ditanwin. Kayaknya ini contohnya sama-sama nakirah. Dan ini bisa terjadi ya. Baik sedikit lagi, fayajibu an yakuna mutaqaddamu huwal mubtada'u wal muta'akhkharu huwal khabaru. Maka hukum asalnya wajib mendahulukan mubtada dan mengakhirkan khabar sampai kapan? Hatta la yahsulu lubsun ya, atau labsun. Artinya apa? Ketidakjelasan, kesamaran, sampai dirasakan atau terjadi ketidakjelasan ya, sehingga apa? Fala na'riful mubtada minal khabar. Sehingga kita tidak bisa mengenali mubtada dari khabarnya. Jadi bingung ya. Lubs itu artinya apa? Ketidakjelasan gitu ya. Samar, nggak jelas, bikin bingung. Jadi kalau mubtada'nya nggak bisa terbedakan dengan khabarnya, tidak jelas, nanti boleh ditukar ya. Tidak harus mubtada di depan, nanti boleh ditukar khabar dulu baru kemudian mubtada'nya. Wallahu a'lam. Kemudian poin terakhir ya, ketiga. Dibaca. Gantian Mas Daba, silakan.
Assalamualaikum. As-salif idza kana al-mubtada'u maqsuran 'ala al-khabari wa dzalika bi an yaqtarina al-khabaru bi illa lafdhan nahwu wa ma Muhammadun illa rasulun aw ma'nan nahwu innama anta nadhirun idil ma'na ma anta illa nadhirun. Ya, baik ya. Insyaallah ini mudah. Insyaallah ini mudah dan bisa dipahami ya. Kita lihat sini poin ketiga. Ya. Maksur ya. Sini ada kata maksuran. Ya, idza kana al-mubtada'u maksuran 'ala al-khabari. Jika mubtada'nya dibatasi maknanya terhadap khabarnya. Jadi khabar ini membatasi makna dari mubtada. Nanti kita lihat contohnya lebih enak ya. Wa dzalika bi an yaqtarina al-khabaru bi illa lafzan. Maka yang demikian itu menjadikan kalimat itu membutuhkan illah ya di antara apa? Mubtada dan khabar yang bergandengan dengan khabar. Yaktarin itu kan apa? Bergandengan ya. Ditaruh ilah di situ. Contoh, wa ma Muhammadun illa rasulun. Apa artinya kan? Ya, tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul. Jadi dibatasi bahwa Muhammad ini seorang rasul gitu ya. Atau hanyalah Muhammad itu seorang utusan Allah. Boleh juga pakai hanyalah gitu ya. Nah, tinggal pilih yang paling enak mana. Atau tidak pakai ilah tapi secara makna. Au maknan. Tadi terjemahnya sama. Hanyalah gitu ya. Apa contohnya? Innama anta nazirun. Apa artinya? Innama anta nazirun. Ma makna? Innama anta nazirun. Apakah ayat Quran? Coba dicek ya, ayat Quran bukan? Ya, ayat Quran ya. Ada di surat surat Hud ayat 12. Surat Hud ayat berapa? 12. Innama anta nazirun. Ini secara makna ya, tidak ada ilahnya di situ. Artinya sama. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Gitu kan? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Iya, al-izil makna ma anta illa nadhirun. Ya, ketika diubah maknanya menjadi bentuk yang ada ilahnya, maka seperti ini. Ma anta illa nadhirun ya. Sungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Tadi sama. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Sungguhnya engkau Muhammad hanyalah seorang rasul. Gitu ya. Ketika mubtadanya dibatasi dengan khabarnya secara makna. Itu ada pertanyaan sampai sini. Ya, ini 3 kondisi ya. 3 kondisi mubtada ditaruh di depan. Dan ini wajib ya. Ini wajib. Oh iya, masih ada poin 4 ya. Tanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u idza kana al-khabaru jumlatan fi'liyatan fa'iluha dhamirun mustatirun ya'udu 'ala al-mubtada'i nahwu sa'idun hadara wa salihun safara falau taqaddama al-khabaru liltibasi al-mubtada'i bil fa'ili. Ya, syukran. Idza kana al-khabaru jumlatan fi'liyatan, jika khabarnya berupa jumlah fi'liyah yang fa'iluha dhamirun mustatirun. Fa'il dari fi'il dalam jumlah fi'liyah itu fa'ilnya tersembunyi, mustatir. Ya'udu 'alal mubtada'i, yang kembali
kepada mubtada sebelumnya. Sebagai contohnya ya. Contohnya, Sa'idun hadara wa salihun safara. Nah, di sini lihat Sa'id sebagai mubtada, dia nama orang Sa'id. Hadara ini jumlah fi'liyah. Jadi fi'il di dalam kalimat itu bukan lagi fi'il sendirian. Gitu ya. Fi'il kalau sudah masuk ke dalam kalimat maka menjadi jumlah fi'liyah otomatis. Kenapa? Karena pasti ada fa'ilnya minimal, ya kan? Pasti ada fa'il yang menyertainya. Tidak mungkin nggak ada. Kalau maf'ul bih bisa ada, bisa tidak objeknya. Tapi kalau subjek, fa'il pasti ada. Sehingga kata kerja kalau sudah masuk dalam kalimat pasti sebagai jumlah fi'liyah. Bukan lagi kita sebut fi'il ya, tapi sudah jumlah fi'liyah. Sehingga hadara di sini walaupun satu kata dia sebenarnya jumlah fi'liyah. Karena ada fa'ilnya, domir mustatir, tersembunyi domirnya, fa'ilnya. Sebagai apa? Ditakdirkannya apa? Takdiruhu huwa ya'udu ila sa'idun. Jadi cara menjelaskannya gitu. Ma'irobnya hadara fa'ilun domirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila sa'id gitu. Ya'udu artinya kembali ke sa'id di kata sebelumnya. Gitu ya. Maka ini wajib mubtada taruh di depan. Begitu pula soleh terhadap safar ya, sama. Ya, sama ya. Nah, falau taqaddamal khabaru apa? Falau taqaddamal khabaru la lil tabasa ya. Nah, iltabasa mubtada'u bil fa'ili. Andai khabarnya itu didahulukan, maka liltabasa mubtada'u bil fa'il. Maka akan rancu dan terjadi ketidakjelasan, samar, ya. Apakah itu mubtada atau fa'il? Betul? Iya, misalnya dipaksakan, misalnya kita khabarnya taruh di depan, hadara sa'idun, gitu. Atau safara solihun. Nah, nanti rancu ini. Mubtadanya jadinya ini mubtada apa fa'il gitu ya. Yang benar apa? Nanti jadinya fa'il, tidak ada mubtadanya. Kalau hadara taruh di depan. Ya. Kalau memang niatnya memunculkan mubtada, maka sa'id dulu, baru kemudian hadara. Kalau hadara dulu nanti nggak ada mubtada lagi. Yang terjadi apa? Jumlah fi'liyah, nanti sa'idnya sebagai fa'il. Itu ada Pak ya di sini? Tadi ini bukan lil tabasa ya. Lal tabasa kali ya. Lam taukid. Sungguh mubtada'nya nanti akan rancu gitu. Iltabasa fil madi. Ifta'ala. Lal tabasa al mubtada'u bil fa'il. Salah jelas ya. Nah, ini masih dasar-dasar ya. Nanti yang akan sedikit lebih rumit yang di khobar nanti ya. Kalau mubtada masih mudah karena memang hukum asal mubtada itu memang di depannya. Jadi nggak begitu terlalu bermasalah. Nanti yang mungkin sedikit kita sedikit sulit ketika khobarnya taruh di depan. Apalagi ketika wajib. Nah, itu nanti ada syarat-syaratnya. Nanti ya di pembahasan berikutnya wujub taqdimil khobar insyaallah. Mungkin cukup di pertemuan pagi ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.